Sampai khidmah di situ, belajar ngaji di situ. Dengan menanggalkan semuanya. Ibarat wong ngaji niku, Pak Bu, lir kadya mayit karo Pak Lebih. Wis wudu diadusi pagelempange ngalor iso, glempange ngidul manut. Ora kuwalik, kiyaine disetir. Sing diglempang-glempangke Pak kiyaine utawa ulamae niki mboten ngoten. Istilah topo wudo niku. Waktu niku sampai khidmahnya luar biasa, beliau sama sang guru sampai diangkat mantu. Sang Bondan Kejawan ini mempunyai 3 anak, yaitu Ki Ageng Enis, Ki Ageng Getas Pendowo, dan Ki Ageng Selo. Niki sejarah. Saya betul larang ora saya. Sejarah niki kedah kula critake. Sing nom catet mboten napa-napa. Penting niki. Jadi men mboten enten sekat antara kejawen wong sing seneng kuburan umpami niki umpami. Wong sing ora nglakoni syariat umpami. Terus kejawen beda karo wong sing do kendel ngaji. Mboten. Yang namanya kejawen niku dari dulu di abad 1700 sampai 1850-an ulama-ulama Al-Jawi, ulama-ulama kita ini sudah berkiprah luar biasa di dunia, Bapak Ibu. Menjadi mufti dunia di tanah suci. Siapa beliau? Beliau ini adalah embrio atau cikal bakal berdirinya organisasi Nahdlatul kok lemes mana? Nahdlatul gitu toh. Marwah kita harus tegas. Walaupun rada asam urat sithik mboten napa-napa. Seperti hanya Al-Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, Syekh Yasin Al-Fadangi Al-Jawi. Fadang niku daerah Sumatera, Bapak Ibu. Terus ada lagi yang sangat masyhur, ilmunya sangat luar biasa, tidak ada satupun muridnya yang tidak menjadi mufti. Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi Al-Jawi. Sambas niku pundi? Sebelah Muntilan mriki niki lho. Sambas niku Pontianak, Kalimantan. Al-Jawi. Terus yang paling masyhur di kalangan kita ini Syekhuna Khalil Al-Bangkalani Al-Jawi. Jadi Al-Jawi atau kejawan ini dulu sudah diangkat luar biasa. Jangan mau dibodohi kalau kita ini orang Jawa ini kerdil, kumuh, bodoh. Nah itu Al-Jawi. Jadi kita sebagai orang Jawa Tengah jangan mengakui sisi kejawan niku kita jangan. Nanti ini menjadi sekat pemisah dan pecah belah. Terus wong Jawa kejawan ini sesat, jangan. Pak Dunin nyong yur kendel ngaji nyesat-nyesatke wong Jawane dhewe. Nah niki penting. Pasukan kula mana ini? Niku Al-Jawi Bapak Ibu. Lajeng niki mumpung bulan Rajab nggih. Sholawatan sareng-sareng nggih. Sholawat sing tren kan Allahumma barik lana fi Rajab. Monggo sareng-sareng nggih. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab.
Shallu ala Nabi Muhammad. Terus kita yang namanya mahabbah, karena al ulama warasatil anbiya. Kita sebagai orang NU ini harus cerdas. Cerdasnya itu apa, Bu? Kita harus, Bapak Ibu, kita harus mengenal tipikal ulama kita. Wakila Maulana Habib Lutfi Pekalongan, beliau bilang ada 5 tipikal ulama kita. Pertama, ulama tandur. Ulama apa? Kaping kalih ulama sembur. Saestu niki jenengan derek kula ulama sembur. Kaping 3 ulama catur. Ulama napa? Catur. Kaping terakhir ulama wuwur. Nggih. Tak jabarke niki ben paham. Ingkang pertama ulama napa? Ulama tandur. Ulama tandur niku ulama-ulama kita yang beliau ini mempunyai pesantren-pesantren. Di mana di dalam pesantrennya ini ada pendidikan formal dan juga pendidikan salaf. Nah, niku beliau-beliau ini adalah ulama yang berperan kaderisasi atau pencetak generasi, Bapak Ibu. Kita harus memahami, asalkan sanatnya jelas. Karena pondok pesantren ini berhati-hati kalau mondokkan anak. Nah, fungsi daripada yai-yai yang di dusun-dusun di kampung-kampung ini menjadi barometer. Panjenengan pengen mondoke anak umpami tanglet kalih Pak Yai ini. Pak Kiai nyuwun ngapunten, walaupun kiainya masih muda umpami, harus dipanggil Pak Kiai. Jangan mentang-mentang, misal saya lebih tua daripada kiainya umpami, terus tak undang jenenge, misal jenengane Ahmad Mat umpami, anakku meh mondoki ning ndi Mat to? Wis ngomongi ning ngarepe anake. Nah, ini pendidikan yang sepele tapi pentingnya luar biasa. Karena kalau tidak kita sendiri selaku masyarakat yang mengangkat beliau, itu siapa lagi? Enten mboten ngenten-ngenten. Tiang Jawi mboten mungkin. Dimulai dari diri sendiri, dari lingkungan sendiri. Kalau lingkungan ya, sip ki. Ora rokok sekalian aja, ngeten guyon lah gitu. Niki kita harus sepakat selaku ulama yang di depan sudah dipercaya kepada masyarakat, masing-masing kita harus siap mengangkat. Sama terjadi juga di umaroknya. Terjadi nih, tapi tak lihat di dusun sini enggak, di desa sini enggak. Misal lurahe luwih enom, rumangsane akune luwih tuwa, akune mungkin duwe kedudukan sing tinggi dan macam-macam, ngundange jenenge Mat, maning ndi Mat? Ngundang lurahe jenenge ring ngarepe wargane. Niki sama saja jenengan merusak citra daripada wilayah panjenengan ki ambak, Bapak Ibu. Ngoten niku misal kula niki ten Jawi. Kadose Desa Congkrang tah mboten kadose. Kan kendel ngaji sih semingguan, Bu. Jadi mboten. Lah inilah yang dimaksud NKRI harga mati, ya seperti itu. Dimulai dari sekup terkecil dulu, wilayah kita, keluarga kita, diri kita, begitu. Nah, lajeng wau ulama tandur. Niki kaping kali adalah ulama tutur. Lah sak jarenge kula njabarke ulama tutur niku biasanipun Bu nyuwun sewu nggih, biasanipun memang enten
hak-hak khilafiyah para ulama. Nyuwun sewu. Misal enten ulama salaf, mboten mondok, mboten sekolah. Niku mesti punya hak khilafiyah, hak perbedaan harus punya karena untuk memotivasi atau menjadi keyakinan tersendiri bagi para santri-santrinya. Mondok ki sing bener kok kiye. Mondok salaf. Ini haknya para ulama. Bukan haknya jenengan kula, bukan haknya masyarakat. Karena nanti bagi ulama tandur yang satunya yang mungkin dengan jalur formalnya, pendidikan formal, pendidikan umum, baik dari sanawiyah, aliyah sampai universitas atau perguruan tinggi, ini mesti punya hak khilafiyah juga. Untuk apa? Ini haknya beliau memang, bukan haknya masyarakat atau hak kula jenengan. Mondok kuwi sing bener ya karo sekolah. Ben ngene, ben ngene. Ini haknya para ulama. Jape sing seru Bu, jenengan mboten salah, mboten tenang mawon. Haknya sinten? Ulama. Ini bukan hak kita, ini hal kewajaran. Khilafiyah seperti itu hal yang sangat wajar. Yang kurang ajar itu menjadi haknya masyarakat. Umpama kula mireng, kiai ini kula kebetulan salaf utawa formal. Kulane ngopot ning bolo-bolo. Mondok wis sing bener salaf. Aja sekolah, mondok sekolah ora manjing ilmune. Lah ini salah. Ini namanya kurang ajar. Ini ada hak ulama dan hak masyarakat. Ngoten nggih? Ben tambah cerdas. Saderenge ulama tutur sholawatan rumiyin. Nggih? Setuju? Nak mesti setuju tak bali Bu ora apa-apa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Niki sayange kok sing nom-nome do mboten enten nggih. Ngaman iki ngaman. Ayo. Wis cukup. Wis. Ulama tutur niku ada dua tipikal. Yang satu tutur model dampar, yang satu model podium. Nah, ini masyarakat ataupun kita harus memahami. Ya, beliau-beliau ini ulama-ulama kita mempunyai hak-hak. Beliau pertama ulama dampar kok yuk mempunyai hak khilafiyahnya, ngaji yang bener ya ning dampar, aja ngrungokke kiai-kiai podium kae aja. Ini haknya beliau, kita yang dengar wajib maklum. Ini hal yang sangat wajar Bapak Ibu. Apa yang kali ulama tutur yang model podium. Ulama podium ya punya hak ngaji yo sing sregep ya Bu, ikuti podium mungkin kerja apa usaha ngaji di gedung-gedung, ngaji di sana. Ini haknya beliau. Terus kok ada bahasa yang mungkin ada sedikit khilafiyah atau perbedaan kepada kiai yang tutur di dampar-dampar, niki hal yang sangat wajar. Hal yang kurang ajar itu menjadi haknya siapa? Haknya jenengan kula. Wis mireng aku misal ki contoh ngefan karo ulama yang di podium. Njuk nyong sebagai wong umum, wong awam kok banding-bandingke ulama podium kali ulama dampar. Niku namine kurang ajar. Karena ada hak-hak ulama dan hak ini. Karena ini kaitannya mahabbah Bapak Ibu. Jangan sampai kita dekat dengan ulama, kita justru golil adab. Kita tidak ada adab dengan ulama. Ini menjadi bom waktu. Kalau sudah kenal ulama, dekat ulama, memahami tipikal ulama dan menggunakan adab. Kaping 3 pun. Wah ulama pertama ulama napa?
tandur. Kaping kalih ulama tutur. Kaping tigonipun adalah jarene bapake ulama mundur. Pak, nak ulama mundur, jenengan jungkel kabeh jenengan. Asli. Oh, bener. Sembur ya, Pak. Iya, bapaknya seneng sama modal sembur-sembur nih. Ulama sembur. Niki harus dibedakan. Bukan berarti ulama yang disuwuni toya umpami anak panas. Ah nih Pak Kiai sinten, Pak Kiai sinten, anaknya kok panas. Enten anak kula misal napa, usahane kula ben lancar dan macam-macam. Ya niku memang haknya beliau. Harus dibedakan. Yur padune sembur, yur dipadake dukun. Naudzubillah min dzalik. Memang ada tipikal ulama-ulama sembur. Dan ini ulama-ulama ini yang mempunyai hak-hak khilafiyah. Hak khilafiyah ini apa? Mungkin beliau menceritakan metode yang dipakai beliau lebih unggul, lebih baik. Ini kita yang dengar tidak boleh mendiskreditkan atau kita ini menyampaikan yang bukan hak kita. Ini adalah bagian dari adab, dan adab lebih tinggi daripada ilmu Bapak Ibu. Ben anggone jenengan demen maring ulama, demen maring para yai, para kasepahan ben tambah berkahipun. Surung, nah urung ya rasa gitar po. Terus kaping sekawanipun Bapak Ibu. Wau diulangi nggih, ulama tandur, ulama tutur, terus ulama lajeng ulama catur. Memang ada Bapak Ibu, ulama-ulama kita yang berkontak langsung sama politik. Memang ada. Entah itu dengan bajunya doreng-doreng, bajunya coklat, atau bajunya rada warna blonteng-blonteng atau apa. Ini beliau-beliau ini punya hak-hak khilafiyah yang bisa menempatkan pada porsinya masing-masing. Ini adalah hal yang wajar. Asalkan tidak politisasi agama. Karena orang NU ini jargonnya adalah politisasi agama. Jangan sampai malah oknum daripada kitanya sendiri, NU sendiri yang melakukan politisasi agama. Ulama catur mempunyai hak itu. Terus kok kula Bu mireng bahasa-bahasa daripada ulama kita ini, yang mungkin anak kita mondok di sana atau kita ikut mujadah atau ikut ngaji di sana, ini kita mungkin dengar bahasa yang memang hak-haknya para ulama. Biar kita ini adabnya terjaga, kita wajib menjaga hak ulama dan hak masyarakat. Niki ben kita mboten kurang ajar, niku wajar. Kaping gangsalipun ulama wuwur. Ulama napa? Ulama wuwur niki ulamae ulama, gurune guru. Cara bahasa virale suhune suhu. Dan ini adalah adat budaya daripada ulama-ulama kita, Nahdlatul Ulama. Faktanya entah beliau ini sudah mempunyai pondok sebesar lantai 50 umpama. Santrinya tidak hanya ribuan, bahkan jutaan umpama. Ulama-ulama NU pasti masih menjaga sanad daripada kiai-kiainya yang masih hidup. Kiai-kiai sepuh, kiai-kiai yang disepuhkan. Ini namanya ulama wuwur. Cobi ulangi, ulama napa mawon? Satu enggal. Pengalih. Bapak-bapak lemes kok. Kaping 3. Bapaknya paling seneng sembur. Nak semburan yang kurang ya mangke ten griya, Pak. Kaping sekawan. Kaping gangsal ulama wuwur. Menika hadirin,
biar kita anggone ngaji demen maring ulama, biar kita tahu porsi diri. Karena hal ini pun dulu dilakukan oleh para pendahulu, dilakukan oleh para leluhur, dilakukan oleh para sunan-sunan. Mangke kalau tak cerita kemerdekaan Indonesia ini dan kenapa NU ini sebagai perekat umat. Niki wong NU sebagai perekat antara al ulama dengan al umaro. Terus ada ulama duduk bersama umpami. Niki nyuwun sewu niki kula sekedhik mengkritik niki Pak Tanfidi. Nah saged acara ngeten umaroe ten ngajeng. Terus kiai ini ten ngajeng. Kiai-kiai mawon sing disepuh-sepuhke sinten misal, sinten mawon niku. Dan umaroknya, Pak Lurahnya, syukur ada Pak Babinsa, Pak Babin Kamtip, Mas, wah ribet lambene ngomong. Niki penting. Ben apa? Masyarakatnya weruh pemimpine. Jebul lurahku nak nganggo koko kok ganteng kok kuwi Mas. Nggo batik kok tambah ganteng, nggo peci misal lurahe kok tambah ganteng. Lurahe weruh masyarakate, simbah kae masyaallah. Walaupun asam aurat wal encok tetap semangat ngaji. Niki ben ngertos. Dan itu nanti saya tak ceritakan, tak kupas sejarah. Duduk ulama dan umarok duduk bersama itu sudah dulu, sejak dari dulu dilakukan oleh para leluhur, para sunan, para auliaillah yang membangun, menata peradaban Islam di Indonesia. Mangke tak cerita purun mboten? Napa pen kesuwen? Oh mboten. Kula nek rada kesuwen pasang iki. Sholawatan rumiyin nggih Bapak Ibu. Yo. Sholawatan. Dan kala-kala sayange. Pol. Sabar rumiyin nggih para hadirin. Habib ganteng bae kok ora apa-apa, sawang sih. Alhamdulillah masyaallah, congkrang jenengan inspirator Bapak Ibu menurut kula. Sekelas ranting saged gadah tempat sing kados ngeten. Masyaallah berkah nemen. Mboten diamini, Pak. Malaikate wis liwat. Malaikate pun liwat. Inspirator, motivasi. Dan ini adalah menjadi catatan. Niki kangge sing nom-nom terutama Mas. Ben napa jenengan do mboten kepatan obor. Cok kadang wong namine zaman milenial. Jenengan pandengok ustad, pandengok kiai, pandengok habib, pandengok sapa pering kene akeh. Nah, niki sebagai catatan sejarah, burung iso. Catatan sejarah dicateti. Kula niku kalau wingi saderenge di napa disilaturahmi kalih Pak Gondrong. Pak Gondrong niku namanya sinten niku? Pak Roji, kula ngertos Pak Gondrong lho. Ngene wae rene. Kula Pak Gondrong niku dugi dalem. Wah, Pak napa mboten keliru, mangke carane bubar. Wong modele kula kados ngeten. Lajeng Pak Gondrong mboten ngeten. Intine kula niku akhirnya nyimak ten Facebook NU Congkrang. Kalih ABCM channel nggih. Tak subscribe niku. Royaltine jolali lho Mas. ABCM channel. Niki hari ini di Lampung nonton Boyolali pada ngikuti. Terkenal ki NU Congkrang. Jangan lupa royalti ya. Dados niku napa? Kula Masya Allah, inilah yang dinamakan nguri-uri sejarah. Jenengan mboten ngertos Pak Bu, 50 tahun sing meh teko, 100 tahun sing meh teko, nak mboten enten catatan ngeten iki, mangke yai-yai dari pundi-pundi.
Niki kan acara ngajine ya wis ulama mriki nggih mumpuni. Enten yang buka kitab, enten yang mujadah, macam-macam dan macam-macam. Terus kok masih ada yai-yai manggil daripada luar. Minimal dalam satu Magelang akhirnya jenengan ngertos. Oh, masalah lah. Medeni kalau wedi. Dibenake. Antum sing gitar nggo kuwi, iki ra sah. Ngamen ngapunten nggih. Nung iki penung. Mangke soalnya ngeten, kenapa kula beto niki? Alhamdulillah niki yang khidmah di Pondok Sunan Sendang Dhuwur ini dari Tampir sendiri, ini dari Temanggung, Mas Nung niki. Mohon doanipun Bapak Ibu. Mugi beliau-beliau saged istiqomah khidmah ten Pondok Sunan Sendang Dhuwur. Pak jenengan medit ya Pak, ngamini bae mboten purun kok. Bapak-bapak medit-medit niki. Amin dia mau telat terus. Barangnya nak wis digedhok. Amin, Pak. Nah niki malaikatnya tak gancang niki malaikatnya. Alhamdulillah. Niki memang doane niku boten samawon. Saya nganggo enung bae. Khusus benten congkrang niki. Nah, mriki Pak jenengan mriki mawon. Iya, kula niku modal mati malih. Oh, Pak Carek niki. Carek isih enom ya. Pak Carek besok di depan sini, Pak Carek. Pun. Pak Carek. Lah Pak Lurah pundi? Lho, mati menang dirono. Jeke iki. Satu gitar aja pun kemauan pun Pak Carek. Matur suwun Pak Carek nggih. Ayo penung. Nah, lajeng ngeten Bapak Ibu. Oh dugi pundi sampe kesupe kula. Greg. Iku cara demen atau mahabbah. Karena Nabi di sini mempunyai pewaris-pewaris. Nah, kegiatan yang kados ngeten niki memang adalah dua benteng sekaligus. Pertama sebagai benteng akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Patani, Pak. Kaping kali sebagai benteng Negara Kesatuan Republik Nah gitu Pak, aja sampai londo dundang meneh. Nggih. Dulu perjuangan itu diserebut Pak, toh nyawa. Lalu mbiyen toh nyawa niku. Jenengan ngerti sejarah, Masya Allah, susah wong zaman biyen. Sampai sering diceritakan oleh para ulama, para ahli-ahli sejarah, kenapa? Untuk mengerti. Nah, kita hari ini hanya bisa mempertahankan kemerdekaan. Coba jenengan bayangke, nak jenengan kula urip di tahun-tahun zaman londo umpami. Jenengan kali kula mungkin umpetan. Mboten mungkin Pak maju perang zaman riyen. Nah niki kita wajib terima kasih. Kalau sebut kata Indonesia yang keras. Seperti halnya kalau kita dari desa mana, Habib Ahmad dari mana? Dari Tampir Kulon. Bangga. Jenengan sama di luar, Bapak dalemipun pundi? Congkrang. Ya tapi juga arep mendeli. Mau takoni wong congkrang, wah yang jek gelut. Nah, ini suatu kebanggaan akan wilayah. Entah warna partai kita apa, entah warna pilihan apa kita apa, beda semua, tidak jadi soal. Karena ini tahun politik ini. Biasanya di wilayah kita ini punya penyakit Pak Bu. Penyakitnya pilkada, pilbub. Wah ini pel ini lebih membahayakan daripada narkoba, daripada pel koplo ini. Asli saya itu banyak jamaah yang dulunya mantan narkoba. Tapi setelah selesai pel koplonya dia waras. Narkoba itu yang dikatakan sangat membahayakan. Tapi kalau pel-pel yang tadi itu pelnya sudah selesai, orang waras-waras wong iki.
Nah, ini bagaimana menanamkan rasa cinta kita kepada tanah yang kita pijak ini, tanah yang kita huni hari ini. Kita bisa menikmati fasilitas hidup, mungkin rumah baik, mungkin mobil baik, atau mungkin sosial yang menyenangkan. Kalau kita tidak bangga akan leluhur ini, tidak ada rasa terima kasih kepada para leluhur, naudzubillah min dzalik. Dicatat ulama-ulama kita, peduli mau ulama ahli baka, umarok kita. Lurah pertama desa Congkrang siapa? Lah ini kalau bisa di kholi, khol sohibul wilayah desa Congkrang beserta kiai-kiai dan para pendahulu, ditulis namanya Pak Bu. Jangan Habib Petok diiklanke atau yang diiklanke, sohibul wilayah juga harus diangkat. Nyuwun sewu niki nak kritike ditampi nggih monggo, nak mboten nggih mboten menapa. Kok mangke pengajian ngeten niki kan panggung luas. Umaroknya Pak Lurah katakan, syukur ngundang Babinsa, Babin Kamtipmas. Ini Masya Allah. Inilah yang dinamakan tugas kita sebagai orang NU, sebagai yang kita santri NU adalah sebagai perekat antara al ulama dan al umarok. Karena dulu sudah dilakukan oleh para pendahulu. Siapa dia Bapak Ibu? Raden Fatah. Raden Fatah ini ya ulama, ya umarok. Sultan Agung, ya umarok, ya ulama. Dulu Sang Londo itu datang itu tidak dengan tentara Pak Bu, tidak bawa tank, tidak. Sang Londo ini masuk itu jadi saudagar. Terus tanah-tanah dibeli. Terus dengan sinergi umarok dibentengi itu. Mulai besar tanah dibeli semua. Lama-kelamaan nandur rempah-rempah sendiri, semua kebijakan disetir sama Sang Londo dulu. VOC. Sultan Agung tahu, kurang ajar ini. Sultan Agung ya umarok, ya ulama. Nak sakniki kok umaroke ya mboten ulama, mboten popo. Ya biasa ngoten niku memang seperti itu. Terus akhirnya di sana itu Bu, Sultan Agung mengirimkan pasukannya 80.000 pasukan tentarane kalau zaman sakniki. Betul mereka ternyata di lahan yang rawa-rawa itu yang nyamuknya itu ngeri sekali. Cara mungkin dengar suara itu langsung pingsan bisa itu. Belum diantup itu, belum dicojoh sudah pingsan. Corone itu saking ganase nyamuk malarianya. Akhirnya belum berhasil. Terus berkembang. Belum lagi cerita dari Raden Fatah mengirimkan putra mahkotanya Adipati Yunus menaklukkan Malaka, perang sama Portugis. Kerajaan Malaka jatuh di tangan Portugis 1511. Ini dibantu sama Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Beliau seorang ulama, juga raja waktu itu. Membantu umaroknya siapa? Raden Fatah waktu itu. Kerajaan Demak. Dibantu lagi daripada Banten. Masya Allah Pak Bu. Raja Banten waktu itu belum Islam. Namun karena nasionalisnya yang sangat kuat, beliau mengirimkan pasukan dan mendorong ulama-ulama kita ini mempertahankan kemerdekaannya. Menang direbut sama Pati Yunus. Turun ke Sultan Trenggono, putunipun Raden Fatah. Sudah aman, nyaman, tentram. Masuk lagi. Pecah belah, adu domba. Diadu domba. Ini kita waspada tentang adu domba atau pecah belah. Jangan sampai kita ini orang NU tidak memiliki pusaka Kembang Wijaya Kusuma. Napa niku? Pusaka niku mboten ming kanggo nguripke wong mati mawon mboten. Dadi nak filsafate niku mboten diudari, mboten ditangletke kalih para yai-yai, para ulama-ulama dhewe niku, nanti cok keseliru, dikira pusaka. Pusakane diklenikke. Setelah diklenikke akhirnya regine mahal. Makanya kayak wong dolanan klenik, entek sandal, entek
saban. Nah, Kembang Wijaya Kusumo itu dulu adalah filsafat yang dibangun oleh Sunan Kalijogo waktu berguru kepada Sunan Bonang. Yang membuat filsafat pewayangan itu adalah Sunan Bonang. Jangan mau kita dibodohi ini warisan Hindu Buddha, tidak. Kita sebagai umat Islam wajib bangga dan wajib meyakini itu adalah warisan daripada leluhur kita, Bapak Ibu. Kembang Wijaya Kusumo ini adalah menghidupkan yang mati dan mensegarkan yang layu. Prakteknya dalam kehidupan sehari-hari apa? Yang intelijensinel SDM biasa saja dipinterke. Intelijensinya tinggi, ladang-ladang yang tandus bagaimana bisa disuburkan. Perdagangan-perdagangan bagaimana bisa jalan. Termasuk ini inspirasi. Dalam mengaji pengajian ada orang jualan. Ini Pak, kalau tidak ada Wali Songo zaman dulu, Ampel, Gunung Jati, Tuban dan macam-macam itu, wong dagang pakaian kinten-kinten pajeng mboten. Mboten. Niku kenapa udah diuri-uri? Wonge wis ora ana tapi tasih nguripi. Wonge wis ora ana gawe demokrasi, gawe teduh, ngeramut, ora pecah belah. Demokrasi napa, Beb? Niki contohnya. Jenengan mangke nak pas ziarah dipersani mawon. Sudut mriko, sudut mriko, sudut mriko mami. Cara dikire buanten sedaya, Pak. Leres mboten? Sang siji ana sing santai. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Siang sana, Allah. Allah. Ada enggak? Gitu ya. Mboten enten Bu niku, Mas. Aja kok dodoku sesek mboten enten. Jenengan bayange sama mau siji dosa sesek. Jenengan ganggu kula. Jenengan zikir kok alus kok kuwi ngantuk kula. Sing mburi nang tengah-tengah la ilaha illallah, la ilaha illallah karo dengok kerono, dengok kene, dengok kene iki. Ini menjadi demokrasi yang luar biasa. Wonge pun mboten enten, tapi bisa menyatukan. Lah terus kula niki nasihat nggo kula. Uripe dhewe niku sakniki maringi kontribusi napa kagem wilayah sing kita huni sakniki. Kita bisa ngopi udut urip penake kaya kiye, golek rejeki penake kaya kiye. Saling rukun penake masyaallah. Lah dhewe niku saged ngasih napa? Lah niku pentingnya tawasul. Pentingnya nguri-nguri kiai-kiai ning dhewe. Hal-hal seperti itu tidak bertujuan untuk mutasibin, bukan menimbulkan fanatik. Misalnya nyong tawasule kiye terus jarene nyong ulamamu kalah karo waliku, tawasulmu waliku kalah, paling apik paling bener ya waline nyong, kiye sing paling bener. Ini fanatik tidak tepat, fanatik kirang cerdas ya. Daripada situ, untuk apa? Untuk lil ibrah. Apa yang bisa kita ambil daripada beliau-beliau ini? Para pendahulu dulu, para aulia-aulia dulu. Kenapa bisa melahirkan santri-santri yang ilmunya manfaat, menata desa menjadi makmur, barokah, ayem, tentrem. Ini kenapa? Beliau nggih ditirakati, Pak, Bu. Riyen niku enten ten Termas. Namanya Mbah Dimyati Termas. Beliau itu puasa 3 tahun. Sing setahun pertama kanggo mosoni santrine. Sing setahun kaping kalih nggo mosoni anake. Sing setahun sepindah kanggo awake dhewe. Jadi wajar saja kalau beliau ini mencetak mutiara-mutiara yang luar biasa. Belum lagi Mbah Abdul Karim, mana-mana pondok Gedongan, Terboyo, Lirboyo. Ini dulu para ulama kita itu ada lelakon nirakati kagem santri-santrine, kagem masyarakate, Bapak Ibu. Nah, kita harus memahami itu. Nah, terus kita ini yang mendapatkan kenikmatan hari ini, apa yang bisa kita kembalikan atau persembahkan kepada beliau. Pun jame nggih. Ampun mboten. Pasal. Ha niki mangke kersane niki
tim niki mangke mau sholawat burdah pasal ke-10 itu isinya doa. Nanti monggo damini sareng-sareng. Nggih, damini sareng-sareng mangke ben sholawatan niki pasal ke-10 burdah, Maulidul Burdah. Karya Imam Muhammad Abu Zaid Al-Bushiri. Kenapa? Ini bukan bahasa perbandingan, ini bahasa fadilah. Kenapa Al-Imam Abu Zaid Al-Bushiri ini sembuh atau wasilah burdah ini sembuh daripada penyakitnya yang lumpuh sangat lama. Beliau membuat syair puji-pujian dan waktu itu syairnya selesai, beliau sembuh dari penyakitnya. Angge, siapa tahu, bukan siapa tahu, dan kita yakin, hadapkan hati kita kepada Rasulullah, datangkan Rasulullah di hati kita akan menghadap kehadirat Allah. Penyakitnya ya do hilang. Ya penyakit awak, penyakit rekening barang ibu. Ben sehat badan, jasmani, rohani, wal rekeningi. Nggih, ayo monggo selawatan. 10. Maula ya salli ya salim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli ina awali mutahami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya siwa kain dahulu atas berkah barokah para pewaris atas Baginda Agung Muhammad dan barokah para aulia kami dari berlimpah dan rahmatmu di majlis ini ya Allah. Idza karimu tajaz labi minuntakimi Kedamaian atas desa-desa Congkrang ini ya Allah. Barokah ketentraman di dalam negeri Indonesia tercinta ini ya Allah. Jauhkan dari bala musibah dan pecah belah di kita. Wa min ulumika malau wa qalami. Kami yakin Kau akan berikan keturunan menjadikan generasi-generasi desa Congkrang ini generasi yang tidak makan generasi yang tidak memalukan leluhurnya ya Allah. Dan kami yakin Kau menjadi
tempat yang mulia seperti halnya يا ربي واجعل رجاء غير منعكسين لديك واجعل حساب غير منهزمين. Sebagai penutup Bapak Ibu nggih, pentingnya ukhuwah. NU adalah Islam rahmatan lil alamin, yang di dalamnya situ ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah watoniyah. NU yang ditunggu dunia, bahkan suatu saat nanti dunia butuh Indonesia Bapak Ibu. Jangan sampai saat Indonesia dibutuhkan dunia, kita kekurangan pangan, kita masih saling gontok-gontokan, kita masih saling bertengkar, kita masih mau diadu domba. Faktanya Bu, jangan nanti Bapak Ibu kalau tahu apa itu ukhuwah. Dan sebelum ukhuwah itu ada istilah ukhuwah an-nahdiyah. Kita harus membangun kerukunan antar umat Nahdiyin. Jadi tak bukti ke kekuatan persatuan nggih. Coba nderek kula tangane kanan kiri ngeten. Sing gadah tangan mboten gadah tangan nggih mboten napa-napa nggih. Niki satu, coba ngeten. Ada bunyinya enggak? Dua sekarang. Ada. Tiga. Empat. Sekarang semuanya bersatu ini. Semakin keras. Main keras ya Pak Ibu. Terima kasih dari saya. Minta ridho halalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.